Ku buat keluarga mantan suami terkejut saat ku datang dengan mobil mewah dan bawa asisten pribadi. Namaku Novi. 5 tahun lalu, aku hanyalah seorang perempuan biasa yang hidup dalam rumah tangga sederhana bersama suamiku, Arman. Kami menikah dengan cinta, atau setidaknya, itulah yang kupikirkan dulu. Aku tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Arman, rumah dengan cat tembok yang mulai pudar dan atap bocor di sana-sini. Setiap bulan, aku harus mengatur keuangan dengan cermat agar cukup untuk makan, listrik, dan kebutuhan anak kami, Rafa. Arman bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan, sementara aku memilih berhenti bekerja setelah menikah, mengikuti permintaannya agar bisa fokus mengurus rumah. Dulu, aku berpikir bahwa rumah tangga kami akan penuh kebahagiaan meski hidup sederhana. Aku percaya bahwa selama kami saling mencintai, semua kesulitan bisa dihadapi bersama. Namun, ternyata, kenyataan tak selalu seindah itu. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan baju kerja Arman, dan mengurus Rafa yang masih kecil. Hidupku hanya berkisar di dapur, ruang tamu, dan kamar tidur. Aku tidak pernah mengeluh, meski kadang lelah. Aku percaya bahwa seorang istri harus mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Namun, Arman bukan pria yang sama seperti saat pertama kali menikah. Perlahan, dia mulai berubah. Pulang larut tanpa kabar, bersikap dingin, dan seringkali marah tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba mengerti, berpikir mungkin pekerjaannya membuatnya stres. Tapi semakin lama, sikapnya makin menjadi-jadi. Setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab dengan singkat atau malah membentakku. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam rumahku sendiri. Aku mencoba bertahan demi Rafa. Aku meyakinkan diriku bahwa setiap rumah tangga pasti punya masa sulitnya. Tapi hari demi hari, luka yang kuterima semakin dalam. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan Arman dariku. Dia mulai sering membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Tapi saat kutanya, dia marah dan menuduhku tidak tahu bersyukur. Aku diam. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Suatu hari, semua ketakutanku terbukti. Aku menemukan pesan-pesan di ponselnya dari seorang wanita. Kata-kata mesra, panggilan sayang, dan janji-janji yang seharusnya hanya milikku. Dada ini terasa sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menunggunya pulang malam itu, ingin menanyakan semuanya, ingin mendengar kejujurannya. Tapi yang kudapatkan hanyalah cemoohan. Kalau kamu gak suka, pergi aja dari rumah ini, katanya dengan nada penuh kebencian. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku hancur. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin memukulnya, tapi tubuhku seolah membeku. Aku hanya bisa memandangi wajahnya yang sudah tidak lagi menunjukkan rasa bersalah. Malam itu, aku tidur dengan air mata yang terus mengalir. Aku sadar, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa bertahan dalam rumah tangga yang hanya memberiku luka. Aku harus pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin bertahan untuk diriku sendiri dan Rafa. Keesokan paginya, aku mengemas barang-barangku. Aku tidak membawa banyak, hanya yang benar-benar penting. Rafa masih tidur saat aku menatapnya lama-lama, mencium keningnya, dan berjanji dalam hati bahwa aku akan kembali lebih kuat untuknya. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu apa yang menungguku di luar sana, tapi aku yakin satu hal, aku harus bangkit. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang berat. Tak ada perpisahan, tak ada air mata dari Arman, seolah kepergianku sama sekali tak berarti baginya. Langit masih gelap, udara dingin menusuk kulit, tapi langkahku tetap tegap. Aku membawa Rafa ke rumah orang tuaku, berharap mereka bisa menerimaku kembali setelah sekian lama aku menjauh karena memilih suamiku.
Ibu menangis melihatku datang membawa cucunya dalam keadaan seperti ini. Tanpa banyak bertanya, beliau langsung memelukku erat, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Ayah hanya diam, tapi dari matanya aku tahu bahwa dia kecewa. Bukan kepadaku, tapi pada keputusan yang dulu aku buat dengan meninggalkan mereka demi Arman. Hari-hari setelah kepulanganku terasa berat. Aku harus memulai segalanya dari nol. Aku mencari pekerjaan kesana kemari, tapi ijazah yang dulu kutinggalkan begitu saja kini menjadi penghalang besar. Tidak banyak perusahaan yang mau menerima seorang ibu tanpa pengalaman kerja yang cukup. Namun, aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat demi Rafa. Aku mencoba berjualan kecil-kecilan, menerima pesanan makanan dari tetangga, dan bahkan bekerja sebagai asisten di sebuah butik. Semua pekerjaan kulakukan tanpa malu, tanpa mengeluh. Aku tahu ini hanya langkah awal. Aku harus bertahan, meskipun kadang rasanya ingin menyerah. Waktu berlalu, dan perlahan aku mulai menemukan jalanku. Aku bertemu dengan seorang pemilik usaha yang melihat kerja kerasku dan memberiku kesempatan untuk belajar lebih jauh. Aku mempelajari bisnis, memahami cara kerja pasar, dan akhirnya memberanikan diri untuk memulai usaha sendiri. Aku jatuh bangun, mengalami banyak kegagalan, tapi aku terus maju. Tahun demi tahun berlalu. Aku tidak lagi wanita yang dulu pergi dengan air mata. Aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri. Usahaku berkembang pesat, kepercayaan diriku kembali, dan yang paling penting, aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rafa. Aku membeli rumah sendiri, memastikan anakku mendapatkan pendidikan terbaik, dan menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah kumiliki. Suatu hari, undangan itu datang. Sebuah acara keluarga dari pihak Arman. Aku terdiam saat melihat namanya tertera di sana. Mereka mengundangku bukan karena rindu, tapi karena mereka berpikir aku masih wanita yang sama, yang akan datang dengan kepala tertunduk dan penuh luka. Aku tersenyum kecil. Aku tahu ini saat yang tepat. Aku akan datang. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk menunjukkan kepada diriku sendiri bahwa aku sudah menang. Hari itu tiba. Aku mengenakan gaun elegan berwarna lembut, sesuatu yang tidak pernah kupakai dulu karena Arman selalu berkata aku tidak perlu berdandan. Aku melangkah keluar dari mobil mewah yang kini menjadi milikku, disambut tatapan terkejut dari mereka. Seorang asisten pribadiku membukakan pintu, memperlakukanku dengan hormat seperti wanita sukses lainnya. Arman terpaku. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Keluarganya menatapku seolah mereka melihat orang lain. Aku hanya tersenyum, melangkah melewati mereka dengan percaya diri. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku bukan lagi Novi yang mereka kenal dulu. Aku sudah menjadi lebih dari itu. Aku sudah menjadi wanita yang berani memilih kebahagiaannya sendiri. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah yang dulu begitu meremehkanku. Beberapa dari mereka masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku berjalan anggun melewati mereka, tanpa sedikit pun menunjukkan kegugupan. Di dalam dadaku, jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tahu, aku tidak boleh goyah. Arman berdiri tak jauh dari sana, mengenakan kemeja yang tampak sedikit kusut. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya terpaku padaku, seakan tidak percaya bahwa wanita yang berdiri di hadapannya adalah orang yang pernah dia campakkan dulu. Aku hanya tersenyum kecil dan melangkah ke arah meja utama, membiarkan mereka memproses semuanya perlahan. Ibunya, yang dulu selalu menyalahkanku atas segala kekurangan anaknya, kini hanya bisa menatap dengan mulut sedikit terbuka. Aku ingat betul bagaimana dulu dia sering merendahkanku, mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untuk Arman. Tapi hari ini, dia tidak mengucapkan satu kata pun.
Seseorang dari keluarga mereka akhirnya memecah keheningan dengan suara sedikit bergetar. Mencoba bersikap ramah meskipun jelas terlihat raut wajahnya penuh kebingungan. Mereka bertanya tentang hidupku sekarang. Tentang bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa hidup selalu membawa kejutan. Dan aku hanya mengikuti arus dengan usaha dan doa. Arman akhirnya melangkah mendekat. Suaranya terdengar lebih berat daripada yang kuingat. Dia mencoba berbicara santai, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Aku bisa merasakan penyesalan di sana, sesuatu yang dulu kupikir tidak akan pernah ada dalam dirinya. "Apa kabar?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku tersenyum tipis, mengangguk pelan. "Baik, terima kasih." Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Aku tidak butuh penjelasan, tidak butuh permintaan maaf. Luka yang dulu dia tinggalkan sudah sembuh, dan aku tidak ingin mengulang masa lalu. Acara itu berjalan dengan penuh ketegangan yang tersirat. Aku menikmati setiap momen, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri betapa jauh aku telah melangkah. Aku melihat Rafa yang kini tumbuh menjadi anak yang pintar dan penuh percaya diri. Itu adalah kebanggaanku yang terbesar. Ketika akhirnya aku memutuskan untuk pergi, aku melihat Arman masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak banyak bicara sepanjang acara, hanya memperhatikanku dari kejauhan. Saat aku melewatinya, dia akhirnya mengucapkan sesuatu yang lebih dari sekadar sapaan basa-basi. "Novi." Aku menyesal. Aku menoleh sedikit, menatap matanya untuk terakhir kalinya. Aku tersenyum lembut, lalu berkata, "Sudah terlambat, Arman." Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi. Asisten pribadiku membukakan pintu mobil, dan aku masuk dengan kepala tegak. Mesin mobil menyala, dan aku meninggalkan mereka dengan bayangan yang akan terus ada dalam ingatan mereka. Aku tidak menyesal pernah jatuh. Karena dari kejatuhan itulah aku belajar bagaimana cara berdiri lebih kuat. Hari ini, aku bukan lagi wanita yang mereka remehkan. Aku adalah Novi yang telah memenangkan hidupnya. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah besar itu. Dari kaca spion, aku masih bisa melihat beberapa orang dari keluarga Arman yang menatap kepergianku dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku tidak menoleh lagi. Masa lalu sudah kubiarkan tertinggal di sana, bersama semua luka dan air mata yang dulu pernah menyakitiku. Di dalam mobil, Rafa duduk di sampingku, tersenyum lebar seperti biasanya. Tangannya menggenggam jemariku, hangat dan penuh rasa percaya. Aku tahu, dia bangga padaku. Dia mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi hari ini, tapi suatu saat nanti, dia akan tahu bahwa ibunya adalah seorang pejuang. Asisten pribadi yang menemaniku tadi menoleh dari kursi depan, memastikan aku baik-baik saja. Aku tersenyum padanya, memberikan anggukan kecil. Dia lebih dari sekadar asisten. Dia adalah orang kepercayaanku, seseorang yang sudah bersamaku sejak awal aku membangun segalanya dari nol. Langit mulai berubah warna ketika aku akhirnya tiba di rumah. Rumah yang kubangun sendiri, hasil dari keringat dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Begitu aku turun dari mobil, angin sore menyambutku dengan lembut. Aku menghela napas panjang, merasa begitu lega setelah pertemuan yang tadi terjadi. Aku masuk ke dalam, melepaskan sepatu dan duduk di sofa ruang tamu. Rafa langsung berlari ke kamarnya, mengambil buku cerita yang biasa dibacanya sebelum tidur. Aku memperhatikan sekeliling, mengingat bagaimana dulu aku pernah merasa tidak akan pernah sampai di titik ini. Telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak kulihat. Aku membukanya dengan perasaan yang datar. "Novi, aku ingin bertemu. Aku ingin bicara. Kumohon." Aku menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya meletakkan ponsel di meja tanpa membalas. Aku tidak punya alasan untuk kembali membuka pintu yang sudah kututup rapat.
Aku sudah memilih jalanku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku tidak butuh validasi dari siapapun. Aku tidak butuh pengakuan dari Arman atau keluarganya. Aku sudah membuktikan segalanya pada diriku sendiri. Aku tersenyum, merasa tenang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku telah menemukan kebahagiaanku, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku lagi. Pagi datang dengan begitu tenang. Sinar matahari menyusup melalui jendela besar di kamarku, memberikan kehangatan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku membuka mata perlahan, merasakan kedamaian yang dulu tak pernah kumiliki saat masih bersama Arman. Aku menggeliat sejenak sebelum akhirnya bangkit dan melangkah ke balkon, menghirup udara segar yang terasa begitu menenangkan. Di meja, ponselku masih tergeletak dengan pesan yang belum kubalas. Aku tidak berniat membacanya lagi. Bagiku, semua itu sudah selesai. Aku mengambil ponsel dan menghapus pesan itu tanpa ragu. Menghapus jejak yang sudah seharusnya kutinggalkan sejak lama. Rafa muncul dari balik pintu, masih mengenakan piyamanya. Dia mengusap matanya yang masih mengantuk lalu berjalan ke arahku. Aku merentangkan tangan, membiarkannya memelukku dengan hangat. Bunda kelihatan senang, katanya pelan. Aku tersenyum, membelai rambutnya dengan lembut. Bunda memang senang, nak. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Aku semakin sibuk mengembangkan bisnisku, bertemu dengan banyak orang yang membuatku semakin percaya diri. Setiap langkah yang kuambil selalu kuingat sebagai bagian dari perjalanan panjang yang sudah kulewati. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Suatu sore, di sebuah kafe tempat aku bertemu dengan salah satu klien, seseorang yang tak terduga muncul di hadapanku. Arman berdiri di ambang pintu, matanya langsung tertuju padaku. Aku tidak terkejut. Aku sudah menduga bahwa dia akan mencoba mencariku lagi setelah apa yang terjadi di acara keluarga kemarin. Dia melangkah mendekat, ragu-ragu, seolah takut akan reaksiku. Aku tetap duduk dengan tenang, menyesap kopi tanpa menunjukkan ekspresi apapun. "Novi, boleh aku bicara sebentar?" Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku menatapnya sejenak, lalu meletakkan cangkirku dengan perlahan. Aku rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia menarik napas dalam, duduk di kursi di depanku tanpa menunggu persetujuanku. Aku tidak mencegahnya, tapi aku juga tidak menunjukkan ketertarikan untuk mendengar apapun yang ingin dia katakan. "Aku salah," katanya akhirnya. Aku menyesal. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Aku bodoh. Aku tidak menghargai kamu dulu. Aku tidak sadar betapa berharganya kamu sampai aku kehilangan semuanya." Matanya meredup, seperti seseorang yang benar-benar dihantui oleh penyesalan. Aku tersenyum tipis, tapi tidak dengan kelembutan yang sama seperti dulu. "Arman, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kamu meminta maaf, tapi karena aku ingin melanjutkan hidupku tanpa beban masa lalu." Dia menatapku, berharap sesuatu. Tapi aku tidak akan memberinya harapan yang sia-sia. "Aku hanya ingin tahu, apakah ada kesempatan kedua untuk kita?" tanyanya pelan. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena aku senang. Aku menatapnya dengan mata yang kini lebih tajam, lebih percaya diri daripada saat terakhir kali dia melihatku dalam keadaan lemah dan hancur. Kesempatan kedua. Aku menggeleng. "Tidak, Arman. Aku sudah selesai dengan cerita kita." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajahnya terlihat kecewa, tapi aku tidak merasa kasihan. Aku bangkit dari kursiku, mengambil tas, dan bersiap pergi. "Satu hal yang harus kamu tahu, Arman," kataku sebelum benar-benar meninggalkannya. "Aku tidak pernah berharap kamu menyesal. Aku hanya berharap kamu belajar. Dan sekarang, aku sudah bahagia. Itu saja." Aku melangkah pergi tanpa menoleh.
Di luar, matahari bersinar hangat, angin berhembus pelan, dan aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Aku telah memenangkan pertarunganku sendiri. Langkahku mantap meninggalkan kafe itu. Aku tidak menoleh sedikit pun. Ada kepuasan tersendiri dalam hatiku, bukan karena melihat Arman menyesal, tetapi karena aku tahu aku sudah benar-benar selesai dengannya. Dulu, mungkin aku pernah berharap dia meminta maaf, pernah berandai-andai dia menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, aku tidak butuh itu. Mobilku melaju dengan tenang menuju rumah. Rafa sudah menungguku dengan senyum cerianya, membawa buku cerita yang ingin dibacanya malam ini. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati setiap kata yang diucapkannya dengan suara polosnya yang penuh semangat. Dia adalah alasanku untuk terus maju, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengacaukan kebahagiaan yang sudah kubangun. Hari-hari berlalu dengan lebih damai. Aku semakin sibuk mengembangkan usahaku, bertemu dengan lebih banyak orang yang menginspirasiku untuk terus melangkah maju. Setiap hari adalah langkah baru, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku belajar menikmati hidup tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang luka masa lalu. Suatu sore, aku menerima undangan dari salah satu komunitas bisnis yang cukup besar di kota ini. Mereka ingin aku menjadi pembicara dalam sebuah seminar, berbagi kisah tentang perjalananku dari titik terendah hingga bisa mencapai kesuksesan saat ini. Aku tersenyum kecil membaca undangan itu. Dulu, aku mungkin tidak akan pernah membayangkan bisa berada di posisi ini. Acara itu berlangsung di sebuah hotel mewah. Aku datang mengenakan setelan terbaikku, bukan untuk pamer, tetapi karena aku ingin tampil sebagai diriku yang sekarang, seseorang yang telah bangkit dan berjuang dengan segala yang kumiliki. Ketika aku berdiri di depan para peserta, aku melihat banyak wajah penuh harapan, wajah-wajah yang mungkin sedang berada di titik yang dulu pernah kulewati. Aku berbicara dengan penuh keyakinan, menceritakan bagaimana aku pernah jatuh, bagaimana aku pernah merasa hancur, dan bagaimana aku akhirnya bangkit kembali. Aku ingin mereka tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan baru, bahwa kebahagiaan tidak selalu harus bergantung pada orang lain. Setelah acara selesai, beberapa peserta menghampiriku, mengucapkan terima kasih atas kisah yang kubagikan. Aku tersenyum, merasa bahagia karena apa yang kualami bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Saat aku bersiap pulang, seorang wanita menghampiriku dengan ragu-ragu. Wajahnya tidak asing. Aku mengenalnya. Dia adalah saudara perempuan Arman, Novi. Boleh bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk. Kami duduk di salah satu sudut ruangan yang mulai sepi. Aku ingin minta maaf, katanya. Suaranya terdengar tulus. Aku dulu ikut merendahkanmu, ikut menyalahkanmu atas segala yang terjadi di rumah tanggamu dengan Arman. Aku salah. Aku menghela napas pelan. Aku sudah mendengar banyak permintaan maaf, dan aku tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Aku sudah memaafkan semuanya sejak lama, kataku. Dia tersenyum lega, lalu menundukkan kepala sebentar sebelum menatapku lagi. Kau terlihat sangat bahagia sekarang, ujarnya. Aku tersenyum, mengangguk. Ya, karena aku memang bahagia. Ketika aku meninggalkan tempat itu, aku tahu satu hal pasti. Aku telah menyelesaikan babak lama dalam hidupku. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi dihantui oleh kenangan yang menyakitkan. Aku telah melangkah maju, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku adalah Novi, wanita yang dulu diremehkan, yang dulu dianggap lemah. Tapi hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, dengan kebahagiaan yang benar-benar milikku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya.
Mobil melaju melewati jalanan kota yang dipenuhi lampu-lampu terang. Sementara pikiranku mengulang kembali semua yang terjadi hari ini. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini. Begitu tiba di rumah, Rafa sudah tertidur di kamarnya. Aku masuk perlahan, menyelimutinya dan mengecup keningnya dengan lembut. Dia adalah satu-satunya yang membuatku bertahan selama ini. Aku berjanji dalam hati bahwa aku akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku duduk di balkon, menikmati udara malam yang sejuk. Dalam hati, aku bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku, bahkan rasa sakit yang dulu sempat menghancurkanku. Tanpa semua itu, aku mungkin tidak akan pernah menjadi sekuat ini. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru. Pekerjaanku semakin berkembang, dan aku berencana membuka cabang baru di kota lain. Aku ingin memperluas bisnis ini, bukan hanya untuk kesuksesanku sendiri, tetapi juga untuk memberikan peluang kepada orang-orang lain yang pernah berada di posisi sepertiku. Aku ingin mereka tahu bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan, asalkan mereka tidak menyerah. Saat aku sedang memeriksa beberapa laporan, ponselku kembali berdering. Kali ini, sebuah nomor yang tidak kusimpan muncul di layar. Aku mengernyit, tapi akhirnya mengangkatnya. Novi. Suara di seberang terdengar ragu. Aku mengenal suara itu. Aku menghela napas pelan. Apalagi, Arman. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. Aku ingin bertemu. Kumohon, hanya sebentar saja. Aku menutup mata, berpikir sejenak. Aku tidak lagi menyimpan perasaan untuknya, tetapi aku juga tidak ingin memberikan harapan yang sia-sia. Aku sudah memberikan jawaban yang cukup jelas saat terakhir kali bertemu dengannya. Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabku dengan tenang. Tolong, Novi. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu. Aku menimbang-nimbang. Aku tidak lagi peduli dengan masa lalu, tapi aku juga ingin mengakhiri semuanya dengan benar. Setelah beberapa detik, aku akhirnya berkata, "Baiklah, tapi ini yang terakhir." Kami bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Arman datang dengan wajah yang terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Aku duduk dengan tenang, menunggu apa yang ingin dia katakan. "Aku tahu aku sudah terlambat," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena aku kehilanganmu, tapi karena aku menyia-nyiakan seseorang yang begitu berharga dalam hidupku." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Aku sadar sekarang bahwa aku bukan suami yang baik. Aku terlalu egois, terlalu banyak menuntut, dan tidak pernah melihat betapa besar pengorbananmu dulu. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi aku tetap menatapnya dengan ekspresi datar. Aku tidak berharap kita bisa kembali bersama. Aku hanya ingin meminta maaf dengan tulus, tanpa harapan apapun. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mengakui kesalahanku. Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku sudah memaafkanmu, Arman. Aku memaafkanmu bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak mau hidup dalam kebencian. Dia tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan di matanya. Terima kasih, Novi. Itu sudah lebih dari cukup. Aku mengangguk. Aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Percakapan itu berakhir dengan damai. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang tersisa. Aku berdiri, meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega. Aku telah benar-benar menutup bab ini dalam hidupku. Saat aku melangkah keluar, matahari bersinar cerah di langit. Aku tersenyum, tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Aku telah melangkah maju, dan tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Aku adalah Novi, wanita yang dulu diremehkan, yang dulu dianggap lemah. Tapi kini, aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat.
Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya hidup untuk diriku sendiri dan Rafa, dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah pertemuan terakhir dengan Arman, aku merasa seperti telah menutup pintu terakhir dari masa lalu yang selama ini masih tersisa. Aku tidak menyesali apapun, tidak juga merasa kehilangan. Justru ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Bisnis semakin berkembang, dan aku semakin sibuk mengurus berbagai proyek baru. Rafa tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Aku melihat kehidupanku semakin baik, semakin jauh dari semua kesedihan yang dulu pernah menahanku dalam bayang-bayang. Suatu siang, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara pertemuan pengusaha di luar kota. Ini kesempatan besar, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Aku segera bersiap, memastikan semuanya berjalan lancar sebelum aku berangkat. Rafa kutitipkan pada sahabatku, seseorang yang sudah seperti keluargaku sendiri. Perjalanan ke kota itu berjalan lancar. Setibanya di sana, aku disambut dengan hangat oleh banyak rekan bisnis. Aku semakin menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah dari titik terendah dalam hidupku. Tidak ada lagi Novi yang dulu terjebak dalam penderitaan rumah tangga. Yang ada sekarang adalah Novi yang kuat, mandiri, dan tahu apa yang dia inginkan. Acara berlangsung dengan sukses. Aku bertemu dengan banyak orang penting, berdiskusi tentang bisnis, dan semakin memperluas jaringan. Ketika acara hampir selesai, seseorang mendekatiku. Wajahnya tidak asing. Seseorang dari masa lalu yang tidak pernah kuduga akan kutemui di tempat ini. Bu Novi. Aku menoleh. Di hadapanku berdiri pria paruh-baya dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku mengenalnya, Ayah Arman. Aku tetap tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tampak sedikit canggung sebelum akhirnya berkata, "Boleh kita bicara sebentar?" Aku mempertimbangkannya sejenak, lalu mengangguk. Kami duduk di sudut ruangan yang lebih sepi. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin meminta maaf, Novi. Aku dulu bersikap buruk padamu. Aku ikut menyalahkanmu atas perpisahanmu dengan Arman, padahal aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi." Aku tetap mendengarkan tanpa menyela. Aku melihatmu hari itu, datang dengan mobil mewah dan asisten pribadi. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu kami remehkan ternyata mampu berdiri setinggi ini. Dan saat itu aku sadar, kamilah yang salah, bukan kamu. Aku menghela napas pelan. Aku tidak menyimpan dendam, Pak. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Dia mengangguk pelan, terlihat sedikit lega. Aku harap kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Jika aku bisa mengubah masa lalu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Aku tersenyum tipis. Masa lalu sudah berlalu. Saya tidak ingin kembali ke sana. Yang penting sekarang, saya sudah bahagia. Dia mengangguk lagi, lalu berdiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku harap kamu terus sukses, Novi. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dia pergi, aku duduk diam sejenak, membiarkan semua kenangan itu berputar sebentar sebelum akhirnya lenyap. Malam itu, aku kembali ke hotel dengan perasaan lega. Aku telah berdamai dengan semuanya. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi luka yang tersisa. Aku telah membuktikan bahwa aku mampu bangkit, bukan karena ingin membuat mereka menyesal, tetapi karena aku memang pantas untuk bahagia. Aku menatap langit dari jendela kamar hotel, tersenyum. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalananku. Ini hanyalah awal dari kehidupan baru yang lebih indah. Aku sudah memenangkan pertarunganku sendiri. Kini, saatnya aku menikmati hasil dari semua perjuanganku. Keesokan paginya, aku bersiap untuk kembali ke kota. Semua urusan sudah selesai, dan aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini.
Aku merindukan Rafa, ingin segera pulang dan memeluknya. Sebelum berangkat, aku memeriksa ponsel dan melihat beberapa pesan masuk dari tim bisnis yang menunggu kedatanganku untuk pertemuan penting minggu depan. Perjalanan pulang terasa lebih tenang. Aku menyandarkan kepala di kursi mobil, menikmati pemandangan yang berganti dari gedung-gedung tinggi menjadi jalanan yang lebih familiar. Setibanya di rumah, Rafa langsung berlari memelukku. Aku mengangkatnya dalam dekapan, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang semakin padat. Bisnisku berkembang pesat, dan aku mulai merencanakan proyek baru yang lebih besar. Aku juga sering diundang ke berbagai acara bisnis, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang memiliki cerita perjuangan serupa denganku. Suatu hari, aku mendapat undangan dari salah satu lembaga sosial untuk menjadi pembicara dalam acara mereka. Mereka ingin aku berbagi kisah tentang bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan. Aku menerima undangan itu tanpa ragu. Aku ingin lebih banyak orang tahu bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir sampai kita sendiri memutuskan untuk menyerah. Acara itu digelar di sebuah aula besar. Banyak orang hadir. Sebagian besar adalah wanita yang mengalami masalah rumah tangga atau sedang berjuang membangun kehidupan baru setelah perceraian. Aku berdiri di depan mereka, berbicara dengan tulus, menceritakan semua yang pernah kualami. Ketika acara selesai, beberapa wanita menghampiriku. Mereka berbicara dengan suara bergetar, mengatakan bahwa kisahku memberi mereka harapan. Aku menggenggam tangan mereka satu persatu, mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari yang mereka kira. Saat aku melangkah keluar dari aula, seorang wanita parubaya menghampiriku. Dia terlihat ragu, tetapi akhirnya memberanikan diri berbicara. "Kau mungkin tidak mengenalku, tapi aku adalah ibu dari mantan suamimu," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi, menunggu apa yang ingin dia katakan. Aku datang bukan untuk meminta apapun, hanya ingin mengatakan bahwa aku bangga melihatmu sekarang. Aku menyesal dulu pernah menilaimu rendah. Aku tidak pernah menyangka kau bisa menjadi sehebat ini. Aku mengangguk pelan. Aku tidak pernah mengharapkan pengakuan dari siapapun, tetapi mendengar kata-kata itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah menang. Dia tersenyum kecil sebelum pergi, meninggalkanku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak membenci mereka, tidak juga mengharapkan mereka menyesal. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku baik-baik saja. Aku kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Rafa menyambutku dengan pelukan hangat, dan aku menghabiskan malam itu bersamanya, membacakan cerita sebelum tidur. Ketika Rafa tertidur, aku duduk di balkon, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku tahu hidup ini masih panjang. Masih banyak hal yang harus kulalui. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi terpuruk karena masa lalu. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Kini, hanya ada masa depan yang harus aku jalani dengan penuh keyakinan. Aku adalah Novi, wanita yang dulu diremehkan, tetapi kini berdiri dengan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Hari-hari terus berlalu dengan kesibukan yang semakin padat. Aku semakin terbiasa dengan ritme kehidupanku yang baru, di mana aku tak lagi melihat ke belakang. Setiap pagi aku bangun lebih awal, memastikan semua pekerjaan berjalan dengan baik, memastikan Rafa tumbuh dalam lingkungan yang nyaman dan penuh kasih sayang. Suatu sore, aku duduk di ruang kerja sambil membaca laporan dari tim bisnis. Ada banyak proyek baru yang sedang kami rencanakan, dan aku tahu ini akan menjadi tantangan besar. Aku menutup berkas, menghela napas sejenak, lalu beranjak ke dapur untuk membuat teh hangat. Saat itulah ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku mengernyit, tetapi tetap mengangkatnya. "Novi, ini aku, Arman." Aku terdiam sejenak. Aku tidak menyangka dia akan menghubungiku lagi. "Ada apa?" tanyaku singkat. "Aku ingin bertemu. Hanya sebentar. Aku mohon."
Aku menimbang-nimbang, tetapi akhirnya menyetujui permintaannya. Kami bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Aku datang dengan tampilan yang sederhana namun tetap elegan, sesuatu yang mencerminkan siapa diriku sekarang. Arman sudah duduk di salah satu sudut ruangan. Terlihat jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tampak lelah, sorot matanya redup. "Aku dengar banyak tentangmu," katanya setelah aku duduk. "Kau semakin sukses, Novi. Aku benar-benar bangga padamu." Aku tidak merespons. Aku hanya menunggu dia melanjutkan. Aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi aku merasa itu belum cukup. Aku kehilangan semuanya, Novi. Setelah kita berpisah, kehidupanku tidak pernah sama lagi. Aku terlalu bodoh untuk menyadari betapa berharganya kau sampai semuanya terlambat. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. Aku tidak akan meminta untuk kembali. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Lanjutnya. Aku menghela napas pelan. Arman, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, membesarkan Rafa dengan baik, dan melanjutkan hidupku. Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku berharap aku bisa menjadi pria yang lebih baik untukmu dulu. Tapi aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tersenyum tipis. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Tapi kita bisa belajar darinya. Pertemuan itu berakhir tanpa kebencian, tanpa dendam. Aku meninggalkan kafe dengan langkah yang ringan, sementara Arman tetap duduk di sana, menatap kosong ke cangkir kopinya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, dan aku tidak ingin tahu. Yang jelas, aku sudah menutup bab itu dalam hidupku. Malam itu, aku duduk di balkon sambil menatap langit. Angin berhembus pelan, membawa rasa damai yang memenuhi hatiku. Aku telah berjuang, aku telah menang. Dan kini saatnya aku menjalani hidupku dengan penuh keyakinan. Aku adalah Novi, wanita yang dulu diremehkan, tetapi kini berdiri dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Waktu terus berjalan, dan aku semakin menikmati kehidupanku yang sekarang. Bisnis berkembang pesat, Rafa tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus disesali, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi seperti sekarang. Suatu pagi, aku menerima undangan dari salah satu rekan bisnis untuk menghadiri sebuah acara amal. Acara itu diadakan di hotel mewah, dan banyak pengusaha serta tokoh masyarakat yang akan hadir. Aku memutuskan untuk datang, bukan hanya untuk membangun jaringan, tetapi juga karena aku ingin lebih banyak berkontribusi pada kegiatan sosial. Hari itu, aku mengenakan gaun elegan berwarna biru tua dengan sepatu hak tinggi yang membuat langkahku semakin mantap. Asisten pribadiku sudah siap di sampingku, memastikan semua jadwal dan kebutuhan selama acara berjalan lancar. Aku melangkah keluar dari rumah menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan. Perjalanan menuju hotel terasa tenang. Aku duduk di dalam mobil, menikmati pemandangan kota yang mulai sibuk. Setibanya di tempat acara, aku melangkah masuk dengan percaya diri. Banyak orang menyapaku, memberikan senyuman ramah, dan beberapa bahkan menghampiriku untuk berbincang. Ketika acara berlangsung, aku mendengar suara yang familiar memanggil namaku. Aku menoleh dan melihat seseorang yang tidak pernah aku duga akan kutemui di tempat ini. Ibu Arman berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tetap tenang, menunggu apa yang akan dia lakukan. Dia melangkah mendekat, kemudian tersenyum kecil. "Novi," katanya pelan. "Aku senang bisa bertemu denganmu lagi." Aku membalas senyumannya dengan sopan. "Apa kabar, Bu?" Dia menghela napas sebelum menjawab.
Aku baik. Aku sering mendengar tentangmu, tentang kesuksesanmu. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain bangga padamu. Aku tidak menjawab, hanya membiarkan dia melanjutkan. Aku datang bukan untuk meminta apapun, hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal atas semua perlakuanku padamu dulu. Aku dulu terlalu buta untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Aku menyesal telah meremehkanmu, menyesal telah menyakitimu. Aku menatapnya dengan mata yang tenang. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Aku sudah lama memaafkan semuanya. Tidak ada yang perlu disesali, Bu, kataku akhirnya. Semua sudah berlalu. Saya sudah menjalani hidup saya dengan baik. Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk. Terima kasih, Novi. Aku mengangguk balik, lalu berbalik untuk melanjutkan acaraku. Saat itu, aku merasa seperti telah menyelesaikan bab terakhir dari kisah masa lalu yang pernah menyakitkanku. Tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang ringan. Rafa sudah tidur, dan aku duduk di sofa sambil menatap langit malam melalui jendela besar ruang tamu. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku telah melalui perjalanan panjang yang penuh luka, tetapi aku berhasil melewatinya. Aku tidak hanya bertahan, tetapi juga menang. Aku telah membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku telah menunjukkan bahwa perempuan tidak harus terus terpuruk hanya karena kegagalan dalam rumah tangga. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk diriku sendiri. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang lebih indah. Aku siap melangkah ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Aku adalah Novi, wanita yang dulu diremehkan, tetapi kini berdiri dengan kebanggaan dan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Lanjutkan pertahankan cerita agar tetap stabil dan buat dengan runtut dan jangan berikan keterangan. Buat alur berjalan sesuai dengan judul, buat cerita dengan paragraf agar tidak per kalimat. Tentang Arman. Aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku juga tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Rafa adalah anak yang cerdas, dan aku yakin dia akan mengerti. Suatu sore, aku mengajaknya berjalan-jalan di taman dekat rumah. Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, menikmati angin sejuk yang berhembus pelan. Rafa sibuk memainkan mobil-mobilan kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Rafa, ada yang ingin Mama bicarakan denganmu, kataku lembut. Dia menoleh dengan mata polosnya yang penuh rasa ingin tahu. Apa itu, Ma? Aku menarik napas dalam-dalam. Kau masih ingat tentang ayahmu? Rafa mengangguk kecil. Mama pernah cerita kalau ayah pergi sejak aku kecil. Tapi aku tidak pernah ketemu ayah. Aku tersenyum tipis, mengusap rambutnya dengan lembut. Ayahmu ingin bertemu denganmu, Nak. Dia ingin mengenalmu lebih baik. Rafa terdiam, seolah mencoba memahami kata-kataku. Kenapa baru sekarang, Ma? Pertanyaan itu menusukku, tetapi aku tetap tersenyum. Mungkin ayahmu baru menyadari betapa berharga dirimu. Rafa menunduk, memainkan mobil-mobilannya tanpa bicara. Aku membiarkan dia berpikir, tidak ingin memaksanya mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, dia menatapku lagi. Aku boleh ketemu ayah kalau Mama ada di sana, katanya pelan. Aku mengangguk. Tentu, sayang. Mama akan selalu ada di sampingmu. Keesokan harinya, aku menghubungi Arman dan memberitahunya bahwa Rafa setuju untuk bertemu. Aku memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil yang nyaman. Aku ingin pertemuan ini berlangsung tanpa tekanan bagi Rafa. Saat hari itu tiba, aku dan Rafa datang lebih dulu. Aku memesan minuman untuk kami berdua, sementara Rafa sibuk menggambar di buku kecilnya. Beberapa menit kemudian,
Arman datang. Dia terlihat gugup, tetapi berusaha tersenyum. "Hai, Rafa," sapanya dengan suara lembut. Rafa menatapnya, mengamati wajah pria yang asing baginya. Aku bisa melihat ada kebingungan di matanya, tetapi dia tetap duduk tenang di sampingku. "Apa kabar?" tanya Arman lagi, berusaha mencairkan suasana. Rafa mengangkat bahu kecilnya. "Baik." Aku membiarkan mereka berbicara, tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Arman mencoba bertanya tentang hal-hal yang disukai Rafa, tentang sekolahnya, tentang cita-citanya. Rafa menjawab dengan singkat, tetapi perlahan-lahan dia mulai lebih nyaman. Setelah beberapa saat, Rafa mengeluarkan mobil-mobilan kecilnya dan mulai memainkannya di atas meja. Arman tersenyum melihatnya. "Kau suka mobil?" "Ya." Rafa mengangguk. "Aku ingin punya mobil balap." Arman tertawa kecil. "Ayah juga suka mobil saat kecil. Dulu, ayah punya koleksi mobil-mobilan juga." Rafa menatapnya lebih lama, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu, dengan gerakan ragu, dia mendorong salah satu mobil-mobilannya ke arah Arman. "Kamu mau main?" Aku melihat mata Arman berkaca-kaca, tetapi dia tetap tersenyum dan mengambil mobil itu. "Tentu. Terima kasih, Rafa." Aku menghela napas lega. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi setidaknya hari ini Rafa sudah mengambil langkah kecil untuk mengenal ayahnya. Aku hanya bisa berharap apapun yang terjadi setelah ini, Rafa tidak akan pernah merasa sendirian. Malamnya, saat aku menidurkan Rafa, dia menatapku dengan mata mengantuk. Ayah baik ya?" Aku tersenyum, mengusap pipinya. "Ya, sayang." Rafa mengangguk kecil. "Tapi aku tetap lebih sayang Mama." Hatiku menghangat. Aku mengecup keningnya dengan lembut. Mama juga sayang Rafa, lebih dari apapun di dunia ini. Aku duduk di sampingnya cukup lama, menatap wajah kecil yang telah menjadi sumber kekuatanku selama ini. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada lebih banyak hal yang harus aku hadapi, tetapi aku siap. Aku telah melalui begitu banyak hal, dan aku tahu aku akan selalu bisa melewatinya. Aku adalah Novi, dan ini adalah hidupku. Hari-hari berikutnya, Arman mulai lebih sering datang untuk menemui Rafa. Awalnya, aku tetap menemani setiap pertemuan mereka, mengawasi bagaimana interaksi mereka berkembang. Rafa masih sedikit canggung, tetapi perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran ayahnya. Suatu sore, ketika Arman datang ke rumah, Rafa dengan antusias menunjukkan koleksi mobil-mobilannya. Aku memperhatikan dari kejauhan, membiarkan mereka berbincang. Sesekali terdengar suara tawa Rafa, sesuatu yang jarang terjadi ketika dia bersama orang asing. Aku tahu, perlahan-lahan Rafa mulai menerima Arman dalam hidupnya. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Arman semakin sering datang, dan terkadang dia mencoba berbicara denganku lebih lama setelah Rafa masuk ke kamarnya. Dia mulai menanyakan hal-hal pribadi, tentang kehidupanku sekarang, tentang bisnis yang aku jalankan, bahkan tentang status hubunganku. Aku menjaga jarak. Aku tidak ingin kembali terjebak dalam masa lalu yang sudah kutinggalkan. Aku tidak ingin membuka pintu untuk seseorang yang pernah menghancurkanku. Suatu malam, setelah menemui Rafa, Arman tetap tinggal di ruang tamu. Aku duduk di seberangnya, bersiap untuk menyudahi pembicaraan secepat mungkin. Namun, sebelum aku sempat berbicara, dia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. "Novi," katanya pelan, "aku ingin meminta kesempatan kedua." Aku terdiam, merasakan hatiku mendadak dingin. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan," lanjutnya. "Tapi melihatmu sekarang, aku sadar, aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya dengan Rafa,
tapi juga denganmu. Aku tersenyum tipis, tetapi di dalam hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Arman, aku sudah lama melewati masa-masa sulit itu. Aku sudah berdiri sendiri, membangun hidupku tanpa bergantung pada siapapun. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku sudah berubah, Novi, katanya dengan suara penuh harapan. Aku ingin kita jadi keluarga lagi. Aku menghela napas panjang. Arman, aku sudah memaafkan semuanya. Aku tidak menyimpan dendam. Aku juga tidak membenci. Tapi itu bukan berarti aku ingin kembali. Wajahnya perlahan menegang. Jadi, tidak ada sedikit pun kesempatan. Aku menggeleng. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Arman terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk kecil. Aku mengerti. Setelah dia pergi malam itu, aku duduk di sofa, menatap langit-langit rumah yang selama ini kulalui bersama Rafa. Aku tidak menyesali apapun. Aku telah memilih jalanku sendiri, dan aku tahu keputusan ini yang terbaik. Aku tidak butuh lagi membuktikan apapun pada siapapun. Aku telah melalui banyak hal, dan aku tetap bertahan. Aku tersenyum kecil, menyadari satu hal yang pasti. Aku adalah Novi, dan aku tidak lagi melihat ke belakang. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Arman. Aku pikir semuanya sudah selesai, bahwa dia akhirnya menerima keputusanku dan akan fokus membangun hubungannya dengan Rafa tanpa mengganggu hidupku. Namun, ternyata aku salah. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil mengawasi Rafa yang bermain di halaman. Ponselku bergetar, menampilkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Novi, aku butuh bicara denganmu. Ini penting. Aku mengernyit, membaca pesan itu beberapa kali sebelum akhirnya membalas. Siapa ini? Tidak lama kemudian, sebuah balasan datang. Ini Wati. Aku ingin bertemu denganmu. Kumohon. Aku terdiam sejenak. Wati, mantan ibu mertuaku. Sejak perceraian dengan Arman, aku hampir tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dia tidak pernah menghubungiku, dan aku juga tidak merasa perlu untuk bertemu dengannya. Tapi sekarang, dia sendiri yang meminta. Ada banyak alasan untuk menolak, tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang membuatku akhirnya mengetik jawaban. Baik, kita bisa bertemu besok sore di kafe dekat rumahku. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke kafe. Aku memilih meja di sudut yang agak sepi. Tidak lama kemudian, Wati muncul. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ada kelelahan di matanya, dan senyumnya pun terasa berat. Novi, katanya pelan sambil duduk di depanku. Aku hanya mengangguk kecil, menunggunya bicara lebih dulu. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku tahu aku tidak berhak meminta apa-apa darimu. Aku tahu aku dan keluargaku sudah banyak menyakitimu. Tapi kali ini, aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku mengangkat alis, tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu. Arman, dia dalam masalah, lanjutnya dengan suara bergetar. Bisnisnya jatuh, hutangnya menumpuk, rumahnya sudah disita, dan sekarang, dia tidak tahu harus kemana. Aku mendengar semua itu tanpa mengubah ekspresiku. Aku sudah menduga, cepat atau lambat, hidup Arman akan menemui akibat dari pilihannya sendiri. Apa yang kau harapkan dariku, Bu Wati? Tanyaku tenang. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tolong bantu dia, Novi. Aku tahu kau sekarang sudah sukses. Aku melihatmu di berita. Aku mendengar cerita tentangmu. Kau punya segalanya sekarang. Mungkin kau bisa membantu Arman bangkit kembali. Aku menghela napas panjang. Bu Wati, saat Arman meninggalkanku dulu, apakah dia pernah peduli bagaimana aku akan bertahan? Apakah dia pernah berpikir untuk menolongku saat aku berjuang sendirian membesarkan Rafa?
Dia terdiam, tertunduk. Aku tidak membenci Arman, Bu, lanjutku. Tapi aku juga tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Aku sudah melewati masa-masa sulitku, dan aku berhasil keluar dengan usahaku sendiri. Jika Arman ingin bangkit, dia juga harus melakukannya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi wanita itu. Aku mengerti, Novi. Aku hanya berharap kau masih punya sedikit rasa kasihan. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku sudah memberi kesempatan kepada Arman untuk tetap menjadi ayah bagi Rafa. Itu yang terbaik yang bisa kuberikan. Wati tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, sebelum akhirnya bangkit dari kursinya dan pergi dengan langkah gontai. Aku menghela napas, merasa sedikit berat di dada, tapi aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak lagi menjadi wanita yang bisa dimanfaatkan. Aku sudah berjuang terlalu keras untuk kembali terjebak dalam masa lalu. Seminggu setelah pertemuan di kafe, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara ulang tahun keponakan Arman. Aku tahu undangan itu lebih karena desakan dari Bu Wati yang masih berharap aku akan melakukan sesuatu untuk membantu Arman. Awalnya, aku ragu untuk datang, tetapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang ingin melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Hari itu, aku bersiap dengan gaun sederhana namun elegan. Mobilku meluncur dengan tenang menuju rumah keluarga mantan suamiku. Aku tidak sendirian. Seorang asisten pribadiku duduk di kursi penumpang depan, siap membantuku jika dibutuhkan. Begitu mobil berhenti di depan rumah mereka, aku melihat beberapa wajah yang dulu begitu akrab. Ada rasa asing yang menyelinap di dadaku. Aku turun dengan langkah tenang, senyum tipis terukir di bibirku. Asisten pribadiku segera membukakan pintu, sementara orang-orang di sekitar mulai berbisik. Bu Wati yang sedang berdiri di teras, menatapku dengan ekspresi terkejut. Begitu melihatku mendekat, dia buru-buru menghampiri dengan wajah canggung. Novi, kau benar-benar datang. Aku hanya mengangguk ringan. Aku bisa melihat bagaimana pandangan mata mereka bergantian menelusuri penampilanku, mobil yang kugunakan, dan asisten pribadiku yang berdiri dengan penuh wibawa. Di sudut ruangan, Arman berdiri diam. Wajahnya terlihat lebih tirus, jauh berbeda dari pria yang dulu selalu terlihat percaya diri. Dia tidak mendekat, hanya menatapku dengan mata yang sulit diartikan. Beberapa anggota keluarga lain mulai berusaha berbasa-basi. Novi, kamu kelihatan berbeda sekarang. Lebih sukses, ya? Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan hidup saya sekarang. Bu Wati tampak gelisah. Novi, apakah kau mau bicara sebentar? Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kami berdua berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. Dia menatapku penuh harap. Apakah kau benar-benar tidak bisa membantu Arman? Lihatlah dia. Dia kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan tenang. Bu Wati, Arman sendiri yang memilih jalannya. Dia yang meninggalkan aku dulu. Aku sudah melewati masa-masa sulit sendiri, tanpa bantuan siapapun. Sekarang, aku hanya ingin hidup dengan tenang bersama anakku. Dia tertunduk, tidak bisa membantah. Aku tahu dia ingin berkata lebih banyak, tapi aku tidak memberi kesempatan. Aku berbalik dan melangkah pergi. Saat aku melewati Arman, dia akhirnya berbicara. Novi. Aku berhenti, menatapnya sekilas. Dia ragu sejenak sebelum berkata pelan. Maaf. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis. Sudah terlambat, Arman. Tanpa menunggu reaksinya, aku kembali melangkah menuju mobil. Asisten pribadiku membukakan pintu, dan aku masuk dengan tenang. Saat mobil melaju menjauh, aku melihat dari kaca spion bagaimana keluarga mantan suamiku masih berdiri memandang kepergianku. Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu.
Kini, aku adalah diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengubah itu. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Tidak ada lagi beban dari masa lalu yang harus kupikirkan. Aku sudah memberikan jawaban yang seharusnya, dan aku tidak menyesal. Beberapa bulan berlalu, kehidupanku berjalan dengan tenang. Bisnisku semakin berkembang. Rafa tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Aku sering mengajaknya pergi ke berbagai tempat, memberikan pengalaman yang dulu tidak pernah bisa kuberikan saat masih bersama Arman. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Arman akhirnya meninggalkan kota. Setelah kehilangan segalanya, dia memilih untuk memulai hidup baru di tempat lain. Aku tidak tahu pasti bagaimana keadaannya, dan sejujurnya, aku tidak terlalu peduli. Aku hanya berharap dia bisa belajar dari semua kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Bu Wati sempat beberapa kali menghubungiku, sekadar menanyakan kabar Rafa. Aku tidak pernah menolaknya, karena bagaimanapun juga, dia tetap nenek dari anakku. Aku tahu dia kecewa karena aku tidak mau membantu Arman. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa memaksaku. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku sudah cukup terluka, cukup berjuang, dan kini saatnya menikmati hasil dari semua kerja kerasku. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Rafa berlari-lari kecil di halaman, tertawa riang. Aku tersenyum melihatnya. Hidup mungkin tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, tapi selalu ada cara untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku hidup untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setahun berlalu, dan hidupku semakin bahagia. Aku telah mencapai banyak hal yang dulu hanya bisa kupikirkan dalam doa-doa panjang di malam hari. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan, bertahan dan berjuang, atau menyerah dan terpuruk. Aku memilih bertahan. Aku memilih membangun hidupku sendiri tanpa menoleh ke belakang. Rafa tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Aku berusaha menjadi ibu yang selalu ada untuknya, memberi kasih sayang yang tulus tanpa terbebani masa lalu. Setiap tawa dan pelukan darinya adalah bukti bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Dari perjalanan panjang ini, aku sadar bahwa luka dari orang yang pernah kita cintai memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi, karena setiap kejadian membawa pelajaran berharga. Jangan takut untuk memulai dari nol. Jangan takut untuk melepaskan mereka yang tidak menghargaimu. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik, meski terkadang kita harus melewati badai lebih dulu sebelum sampai di tempat yang lebih baik. Untuk kalian yang pernah merasa tersakiti, terhina, atau ditinggalkan, ingatlah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Jangan biarkan masa lalu mengikat langkah kalian. Berdirilah tegak, perbaiki diri, dan buktikan bahwa kalian bisa bahagia tanpa bergantung pada orang yang pernah menyia-nyiakan kalian. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesedihan. Terima kasih telah mengikuti perjalananku. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua berhak bahagia. Jangan menyerah, jangan ragu untuk bermimpi besar, dan jangan takut untuk memulai kembali. Salam hangat.